Oke teman-teman, jadi sebelum gue kasih tahu cara pemasangannya, gue harus ngasih tahu dulu karena ini penting. Jangan sampai kalian pasangnya kebalik. Di sini udah ada tanda, mana dia? Kelihatan nggak ya? Oke, ini ada tandanya di bagian sini. Kelihatan nggak? Coba cek dulu. Nah, itu kelihatan ya, ada tanda. Dia ada di sebelah kanan. Nah, itu jangan sampai kalian pasangnya salah. Jadi kalau yang ada tanda kayak gini, artinya harus dipasang ke bagian yang ada tandanya juga. Mana dia? Nah, ini dia. Ini ada tandanya di sebelah kanan. Jadi kalian pasangnya kayak gini. Tanda ketemu tanda. Oke. Nah, kalau misalnya di bagian port motherboardnya, dia ada tandanya juga. Biasanya kalau di motherboard gua itu tandanya 12V. Di sebelahnya itu ada kode warna RGB. Jadi yang ada tandanya itu dipasangnya yang ada tulisan 12 volt. Oke, pokoknya pasti ada tandanya. Dan tanda itu cuma satu, dia kalau nggak di paling kanan, di paling kiri. Jadi kalian tentuin aja, jangan sampai kalian kebalik. Atau kalau misalnya custom kayak gini, di tempat gue beli, dia udah ngasih tanda dengan tanda putih. Ya, kelihatan ya. Nah, tanda putih ini sama kayak tanda yang ada di bagian sini. Jadi, kalau misalnya kalian pasang ini, berarti kalian pasangnya ini bagian putih. Ini bagian yang ada tanda di sebelah sini, di sebelah kanan. Itu kalian pasangnya seperti ini. Oke, teman-teman, sekarang gue mau nunjukin ke kalian di mana port JRGB dan JRainbow yang ada di motherboard gua, yaitu X570 Gaming Plus dari MSI. Oke, yang pertama JRGB dulu. JRGB 1 itu ada di sini. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, itu kelihatan ya. Di situ ada JRGB 1, itu udah gua pasang. Lalu untuk JRainbow 1 itu ada di situ. Ketutup ya. Oke, di situ ada tulisannya JRainbow 1 dan portnya ada di situ. Jadi kelihatan ya, itu ada 3. Yang satu, kedua dari kanan itu kosong. Oke, itu ada 3 pin, itu yang 5 volt. Dia JRainbow 1. Untuk JRGB 2 dan JRainbow 2 itu adanya di atas. Nah, itu udah gua pasang. Itu ada di bagian atas. Yang sebelah kiri adalah JRGB 2 dan yang sebelah kanan adalah JRainbow 2. Oke. Ya, itu udah gue pasang ke belakang. Nanti setelah ini bakal gue tunjukin bagian belakangnya itu seperti apa. Oke, ini untuk bagian belakangnya ya, untuk bagian kabel management yang ada di ini bukan belakang sih, samping kanan dari casing. Ini yang tadi gue bilang, dia yang terhubung sama JRainbow dan JRGB 2. Nah, ini udah gue pasang extension dan ini ujung extensionnya. Jadi extensionnya itu seperti itu. Oke. Nah, itu nanti gue pasang ini. Oke, jadi itu gue pasang karena gue butuh cukup banyak. Jadi gue butuh 4 port tambahan, makanya gue pakai yang namanya cable splitter. Oke, itu nanti gue pasang. Nanti setelah ini gue bakalan ngasih tahu kalian cara pemasangan dari LED stripnya. Oke, sebelum itu, karena di bagian belakang casing gue itu nggak ada nggak ada lubang tambahan, jadi kemungkinannya ada 2. Entah kalian copot salah satu PCI extension yang ada di belakang casing, atau kalian modifikasi. Kalau gue modifikasi dengan melubangi bagian tutup PCI-nya ya. Jadi bentuknya jadi seperti ini ya. Oke, nanti gue bakal ngasih lihat ke kalian gimana kalau sudah terpasang. Oke, sekarang gue pengen pasang dulu kabel splitternya. Itu dari yang tadi udah gue kasih tunjuk ya. Jadi udah gue pasang di sini. Ini adalah extension dari JRGB 2 yang ada di motherboard gue. Udah gue perpanjang ke sini. Lalu gue akan pasang yang ada tanda. Jangan lupa harus sama yang ada tandanya juga ya. Oke, gue pasang. Lalu gue rapihin. Oke, ini sudah terpasang dan kita punya 4 konektor tambahan. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk LED strip yang kalian sudah beli.
misalnya kalian mau rapihin lagi ya kalian misalnya bisa tempel di sini atau kayak gimana, itu terserah kalian. Oke, jadi gue udah ngerubah rute dari kabel ini yang tadinya masuk JRGB 1 itu gue pindah ke belakang, nanti gabung sama yang JRGB 2. Untuk yang JRGB satunya udah gue pasang pakai RGB dari kipas AMD nya. Oke, nah ini kabel extension yang tadi udah gue bilang, ini gue masukin sini, lalu dia masuk ke bagian belakang, lalu udah gue pasang di sini. Oke, ya kelihatan ya, itu udah gue pasang. Ini juga tadi udah gue rapihin. Sekarang tinggal pasang bagian JRGB yang lainnya. Oke, untuk pemasangan di belakang monitor gue sebetulnya agak tricky ya, karena sebetulnya ini udah gue pantek apalah istilahnya, kabel-kabelnya tuh udah pasti, maksudnya bukan pasti ya, udah gue pasang paten lah gitu di sini, jadi gue nggak bisa nyopot monitor gue kecuali gue copot semua, toh nggak ada yang rusak, jadi sebenarnya nggak perlu gue copot. Jadi pasangnya sih simple aja ya. Kalian tentuin dulu ini mau kalian pasang di mana. Kayaknya di sini oke. Di bawahnya bisa kayak gini. Setelah itu kalian tinggal buka bagian double tape-nya. Setelah kalian buka, tinggal kalian tempel aja di bagian yang kalian inginkan. Sebenarnya simple banget sih, tinggal gitu aja. Jadi ini sekarang gue bakal pasang ini di belakang monitor gue. Oke, LED stripnya udah selesai gue pasang. Setelah ini kita bakalan ngeliat bagaimana sih tampilannya setelah udah gue pasang, gue connect ke motherboardnya. Terus nanti kita bakal coba edit ya, kita kontrol pakai aplikasi Dragon Center yang gue punya di PC gue, karena ini udah synchronize dengan Mystic Light-nya. Jadi kita lihat bagaimana penampilan dari LED strip yang gue beli.